Baik teman-teman serta guru, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai dengan pembelajaran kita. Kiranya Tuhan menuntun kami dari awal mungkin hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali. Ya, Ibu akan absen ya. Juliana Juli, Hadir Ibu. Yuli Kaliere, Hadir Ibu. Anike Takoe, Hadir Ibu. Aksamina Plasi, Hadir Ibu. Berto Saplesa, Hadir. Febrianti Primadi, Hadir Ibu. Maria Jarolo, Hadir Ibu. Pascalina Kalelago, Hadir Ibu. Fresia Tokoro, Hadir Ibu. Maria Momot, Hadir Ibu. Roje Sablembolo, Hadir Ibu. Juliana Kalelago, Hadir Ibu. Katerina Kalelago, Hadir Ibu. Deborah Rumbes, Hadir Ibu. Patricia Sakama, Hadir Ibu. Ibu akan cek terapia ya, Ibu minta anak-anak berdiri. Semua rapi. Rapi Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu mau tanya kesepakatan kita apa saja? Menjaga kebersihan Ibu. Ya, Jangan bolos. Bolos. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Iya. Itu kesepakatan kita ya. Sebelum Ibu mulai dengan pelajaran kita, materi kita hari ini, Ibu mau tanya kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Saya Ibu. Iya, Materi minggu lalu tentang larutan. larutan. Ada lagi? Ada Ibu. Materi minggu lalu tentang larutan merupakan campuran homogen. Oke. Itu materi minggu lalu ya. Iya, materi minggu lalu dengan materi yang sekarang itu ada kaitannya. Ya. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Sebelum Ibu mulai dengan pelajaran atau materi kita, Ibu akan membaca kompetensi inti atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Iya. Kompetensi dasar yaitu memahami konsep asam basa serta kekuatan dan kesetimbangan dalam larutan. Itu kompetensi dasar ya. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu melalui metode diskusi, siswa dapat mengamati zat-zat yang terdapat dalam larutan asam dan basa. Kedua, yaitu melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengamati teori asam dan basa. Ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi atau siswa dapat mengidentifikasi zat-zat yang terdapat dalam larutan asam dan basa. Ya, sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu akan memperlihat video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Atau video yang berkaitan dengan materi kita hari ini karena sebentar ada tugas atau ada presentasi. Apakah asam dan basa itu? Bagaimana cara membedakan dan mengenalnya? Bagaimana pula membuat reaksi asam dan basa?
asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buah sirsak, mangga, dan jeruk. Bagaimanakah rasanya? Lain hal dengan sabun mandi yang tidak sengaja terjilat pada saat Anda mandi. Bahan yang rasanya masam atau kecut tentu berbeda sifat kimianya dengan yang rasanya pahit. Rasa masam merupakan salah satu sifat dari senyawa asam, sedangkan rasa pahit merupakan salah satu sifat dari senyawa basa. Teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sedangkan teori asam basa menurut Brown-Slowik, asam merupakan zat yang dalam reaksi bertindak sebagai donor proton atau memberi ion H+. Sedangkan basa merupakan zat yang dalam reaksi bertindak sebagai ekspor proton atau penerima ion H+. Begitu juga teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, teori asam basa itu berdasarkan dari serah terima pasangan elektronnya. Selain dari rasanya, kita juga dapat membedakan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami seperti ekstrak kunyit, ekstrak bunga, dan lain sebagainya, yang nantinya akan dilarutkan di dalam dua larutan yang berbeda, baik asam maupun basa. Maka warna yang akan dihasilkan akan berbeda. Lalu, bagaimana membuat reaksi asam dan basa? Ikuti langkah-langkah berikut. Alat dan bahan: air, cuka, soda kue, piring dan sendok makan, suntikan, balon, botol isi terigu sebagai wadah larutan. Langkah-langkah dari percobaan: masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam masing-masing wadah larutan yang berbeda perbandingannya, yaitu pada wadah pertama dengan perbandingan 1:1, wadah kedua dengan perbandingan 1:1,5, wadah ketiga dengan perbandingan 0,5:1, wadah keempat dengan perbandingan 0,5:1, dan wadah kelima dengan perbandingan 0,1/4. Kemudian, masukkan cuka sesuai dengan takaran perbandingan. Pada wadah pertama, cuka sebanyak 1 sendok makan. Pada wadah kedua, cuka sebanyak 1 sendok makan. Pada wadah ketiga, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Pada wadah keempat, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Pada wadah kelima, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Kemudian, masukkan soda kue sesuai dengan takaran perbandingan ke dalam masing-masing balon. Pada balon pertama, soda kue sebanyak 1 sendok makan. Pada balon kedua,
video yang telah anak-anak lihat, kita akan praktek ya. Jadi duduk sesuai kelompok. Hitung dari sebelah kiri ibu. 1 sampai 4. Yang 1 dengan 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Oke, dari sekarang hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, 1 cari 1, 2 cari 2 dan seterusnya. Ada yang ganti dia ada. Iya, materi asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemu dengan tahu apa itu asam dan basa. Kita jumpai. Iya. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya seperti asam yang memiliki rasa masam atau asam. Iya. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Iya, seperti jeruk, mangga. Iya. Itu rasa asam. Dan basa yang memiliki rasa apa? Pahit. Contohnya seperti apa? Sabun. Sabu. Yang kita dapat di kehidupan sehari-hari ya, kita bisa lihat langsung ya. Iya. Ya. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton. Zat yang dapat memberikan ikatan kovalen dan menerima pasangan elektron. Iya. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbang atau memberikan pasangan elektron untuk dipakai secara bersama-sama untuk menerima proton. Iya. Ya, anak-anak sudah duduk dalam kelompok. Kita akan praktek. Di sini ada alat dan bahan. Ibu akan bagi ya. Ya, di situ di meja kalian sudah ada alat dan bahan. Kita akan praktek anak-anak mengisi soda kue dan cuka ke dalam botol yang sudah disiapkan. Ayo kerjakan. Buka, kasih masuk ke dalam.
Untuk soda kue, anak-anak masukkan ke dalam balon ya. Ya. Soda kue masukkan ke dalam balon. Nomor 4 sudah. Bahan dari ibu kelompok 1 sampai kelompok 4, kemudian sama-sama kita melihat reaksi apa yang terjadi dari hasil praktek kita hari ini. Iya, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah. Sudah, Ibu. Pada hitungan ketiga, anak-anak boleh mengangkat balon. Kemudian tuangkan ke dalam botol yang sudah terisi juga. Oke. Ibu hitungnya sampai 3, kemudian angkat, lalu lihat dia punya reaksi yang terjadi. 1, 2, 3 bersamaan. Ayo, 1, 2, 4. Kasih masuk 1 kali kuat. Baik, itu hasil dari praktek. Berarti ada balon yang mengembangnya besar, ada ya Kecil. ya. Kenapa? Dari hasil praktek anak-anak kelompok mana yang sudah belum selesai? Yang kelompok 4 maju dulu. Terima kasih atas waktu yang benar-benar kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Ketika soda kue sudah dituangkan dan diatur dengan tepat, terjadi menyambung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Dengan volume gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi Juka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida
yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar dan pada waktu yang bersamaan balon pun mengalami pembesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida CO2 yang membuat balon terisi udara. Ya baik, itu sekian dari presentasi kami di hari ini. Oke, tangan nomor 3. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 untuk maju presentasi hasil diskusi. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. 2, 3, 4, hasil yang ke depan. Hasil pengamatan ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi besar dan pada waktu yang bersamaan balon pun mengalami pembesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yaitu CO2. yang membuat balon terisi udara campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. Sekian dari kami kelompok 1. Waktu kami kembalikan kepada kelompok lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Kami akan membaca atau mempresentasikan hasil kerja kami. Ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar dan pada waktu yang bersamaan balon pun mengalami pembesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida CO2 yang membuat balon terisi udara. Sekian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, kelompok 3. Ayo
dioksida. Reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Besar kecilnya balon yang menyumbang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue dan juga yang dicampurkan. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut menghasilkan gas karbon dioksida CO2 yang membuat balon menjadi membesar karena terisi udara. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertiga waktu selanjutnya. Ya, ibu mau tanya, ada pertanyaan terkait presentasi tadi atau tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada, ibu akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan hasil praktek anak-anak hari ini. Ya, jadi dari hasil praktek atau penelitian yang telah anak-anak lakukan itu dapat dari reaksi asam cuka dan soda kue itu akan menghasilkan reaksi gas karbon dioksida yang dapat membuat balon tersebut menjadi besar atau mengembang. Ya, itu karena terjadi reaksi yang dari asam cuka dan soda kue. Dari materi yang sudah ibu jelaskan dan hasil dari anak-anak praktek, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya untuk anak-anak. Jelaskan apa teori Arrhenius. Pertanyaan pertama. Saya menjawab. Menurut Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilakukan dalam air menghasilkan ion H positif, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilakukan dalam air menghasilkan ion OH negatif. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua ya. Coba jelaskan mengapa balon tersebut dapat mengembang besar. Jelaskan, anak-anak jelaskan. Siapa? Saya ibu. Oke, silakan. Karena dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama kelamaan balon yang tadi kecil akan berubah menjadi lebih besar. Oke, terima kasih. Ya, baik. Materi asam basa. Ya, asam dan basa ini merupakan larutan yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu seperti cuka dan soda kue atau jeruk, sabun mandi. Ya, itu ada yang bersifat asam dan basa. Ya. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dan menerima pasangan elektron. Ya. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbang atau memberikan pasangan elektron untuk dipakai secara bersama-sama dalam pasangan elektron. Ya. Akan berdiri. Semangat kita menyanyi apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira. Oke, setelah itu langsung kembali ke posisi awal ya. Ya. 1, 2, 3.
tugas nanti dikumpul pada minggu depan. Ya. Ini tugas individu ya, dan kelompok lagi ya. 1. Sebutkan sifat-sifat dari asam dan basa. Sebutkan sifat-sifat dari asam dan basa. 1 tugas saja. Oke. Ya. Untuk minggu depan ya. Sebelum kita pulang, anak-anak minta berdiri. Kita menyanyi lagu. Satu lagu dulu. Lagu kebangsaan. Berapa? Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu minta salah satu anak ke depan untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Serta ibu guru sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah dia kami dari pertama pertengahan terakhir ini kami pulang ya kami. Terima kasih. Amin. Perhatian, guru terang. Terima kasih Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Agustina Flasi yang adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Pada hari ini saya membuat video praktek pembelajaran dengan topik asam basa. Terima kasih.